Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan aku Salsa Nabila pada tugas yang berbeda. Pada kali ini kita akan membahas sebuah tugas mata kuliah dokumen dan pasasi dengan judul paspor. Tanpa berbasa-basi, kita langsung memasuki slide pertama, yakni perkenalan diri. Nama Salsa Nabila dengan NIM 19011251113. Mata kuliah Dokumen dan Pasasi Konsentrasi Travel. Dosen pengampu, Bu Nur Arini Yulia, SST MM Par. Prodi Usaha Perjalanan Wisata, jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Selanjutnya, apa itu paspor? Kata paspor sendiri berasal dari bahasa Perancis, yaitu peser yang terdiri dari kata tupes, yang berarti lewat, dan port yang berarti pelabuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paspor sendiri adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seorang warga negara yang akan mengadakan perjalanan ke luar negeri. Sedangkan menurut Kamus Oxford, paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah menyatakan identitas dan kewarganegaraan pemegang dan memberikan hak kepada warga negara tersebut untuk bepergian di bawah perlindungan pemerintah yang menerbitkan paspor saat bepergian ke dan dari negara-negara asing. Nah, jadi paspor itu sendiri adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara kepada warga negaranya yang memverifikasi identitas dan kewarganegaraan pemegangnya untuk tujuan perjalanan internasional. Jika kita ibaratkan paspor itu seperti kartu identitas kita di luar negeri atau KTP kita di luar negeri. Kalau misalnya di dalam negeri Indonesia sendiri, kartu identitas kita adalah KTP, untuk keluar negeri kita perlu yang namanya paspor sebagai identitas diri kita di sana. Selanjutnya, fungsi paspor. Yang pertama adalah dokumen utama dalam perjalanan internasional. Yang namanya bepergian itu pasti memiliki dokumen dalam perjalanan. Salah satu dokumen utama untuk melakukan perjalanan internasional adalah memiliki paspor dan visa. Selanjutnya adalah dokumen yang menerangkan kebangsaan dan kewarganegaraan seseorang. Dan yang terakhir adalah dokumen yang memuat data dan identitas pribadi seseorang seperti nama, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, agama, pas foto, dan tanda tangan pemegang paspor. Selanjutnya, jenis-jenis paspor. Ada beberapa jenis-jenis paspor yang bisa kita lihat. Yang pertama ada paspor dinas. Nah, paspor dinas sendiri diberikan kepada aparat atau pegawai pemerintah yang akan menjalankan tugas-tugas kedinasan ke luar negeri. Paspor dinas ini berlaku selama 5 tahun dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri setelah mendapatkan izin. Nah, paspor ini biasanya diberikan sampul berwarna biru. Selanjutnya ada paspor diplomatik. Paspor diplomatik dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia untuk pejabat pemerintah yang menjalankan tugas-tugas diplomatik seperti pejabat kepresidenan, kementerian, dan lain-lain. Nah, paspor ini biasanya bersampul berwarna hitam. Selanjutnya ada paspor biasa. Paspor yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi setempat untuk warga negara yang akan bepergian ke luar negeri dengan tujuan pribadi serta tidak dalam tugas pemerintah, dinas, maupun diplomatik. Nah, paspor biasa ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal diterbitkan. Paspor biasa terdiri dari 2 jenis, yaitu paspor biasa dan paspor biasa elektronik atau disebut dengan e-paspor. Selanjutnya, jenis-jenis paspor lainnya ada paspor untuk orang asing. Paspor ini dikeluarkan oleh pemerintah untuk orang asing yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dan paspor jenis ini berlaku untuk 1 tahun. Selanjutnya ada paspor haji. Nah, paspor khusus yang hanya digunakan untuk masuk ke Arab Saudi guna melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan yang terakhir ada paspor keluarga.
paspor keluarga dikeluarkan oleh pemerintah dan dikeluarkan untuk suami, orang tua, serta anak-anak yang belum dewasa. Paspor keluarga ini hanya dapat digunakan apabila hendak pergi bersama-sama, dapat juga digunakan sendiri oleh orang yang namanya tercantum dalam paspor tersebut. Selanjutnya, 3 langkah mudah membuat paspor secara online. Langkah pertama, membuat akun pada aplikasi antrian paspor online. Nah, untuk mendapatkan nomor antrian pembuatan paspor, kita harus membuat akun terlebih dahulu di atau teman-teman bisa mengaksesnya di https //antrian.imigrasi.go.id atau mengunduhnya di aplikasinya secara gratis melalui Google Play atau App Store. Langkah selanjutnya, berkas yang harus disiapkan. Jadi untuk membuat paspor secara online itu ada beberapa berkas yang harus kamu siapkan. Yang pertama adalah KTP. Nah, KTP ini harus dipastikan bahwa dia sudah menjadi eKTP ya. Selanjutnya ada KK, kartu keluarga. Ada akte kelahiran atau surat baptis, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, kemudian paspor lama jika kamu ingin memperpanjang paspor ya. Kemudian ada barcode antrian. Dan langkah yang ketiga adalah datang ke kantor imigrasi. Membuat paspor online bukan berarti kita tidak datang ya ke kantor imigrasi. Kita harus tetap datang ke kantor imigrasi guna melakukan verifikasi data atau berkas serta wawancara. Pada slide selanjutnya ada alur proses pembuatan paspor. Nah, yang pertama nih, persiapan berkas. Untuk membuat paspor, kamu memerlukan berkas-berkas yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Nah, berkas-berkas tersebut dibawa yang asli sekaligus difotokopi. Kemudian, ambil nomor antrian. Nah, untuk ambil nomor antrian ini, kamu bisa secara online maupun walk-in. Yang ketiga, ada foto dan wawancara. Nah, untuk foto ini, kamu foto sekaligus sidik jari. Nah, kemudian pada saat wawancara, kamu berikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sebelumnya tadi saya sudah katakan bahwa paspor ini seperti KTP kita di luar negeri yang berisikan foto dan sidik jari. Jadi misalnya terjadi sesuatu selama kita di luar negeri atau kita mendapatkan insiden, nah paspor itu adalah identitas utama agar orang lain dapat membantu ataupun mengetahui kita gitu. Selanjutnya adalah pembayaran. Nah, pembayaran ini dilakukan pada Bank Persepsi PNBP, Imigrasi dan Kantor Pos Indonesia. Dan langkah yang terakhir adalah pengambilan. Pengambilan paspor adalah 3 hari kerja setelah dilakukannya pembayaran. Baiklah, kita memasuki materi yang lain, yakni surat perjalanan laksana paspor atau SPLP. Nah, SPLP sendiri adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Ini terdapat di dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Nah, SPLP sendiri dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki keabsahan seperti paspor dan hanya berlaku untuk sekali perjalanan untuk orang asing atau WNI yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dan paspor jenis ini berlaku untuk 3 tahun ya. Nah, SPLP sendiri untuk orang asing terdiri dari 16 halaman. Baiklah, berikut ini ada link video studi kasus yang dapat diakses. Selanjutnya, kita beralih ke sebuah studi kasus mengenai dokumen perjalanan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai TKI atau TKW ilegal tanpa paspor. Video yang dibuat oleh pihak kantor imigrasi kelas 1 TPI Bengkulu yang berdurasikan 7 menit 25 detik ini menjelaskan bagaimana prosedur pembuatan paspor bagi kamu yang ingin bekerja di luar negeri. Memang ribet ya dan memakan waktu yang tidak sebentar, namun jangan sesekali kamu menjadi tenaga kerja ilegal di luar negeri.
Kenapa demikian? Karena dampaknya sangat besar. Menjadi TKI atau tenaga kerja non prosedural itu berbahaya karena kamu bisa mendapatkan perlakuan yang tidak enak oleh majikan atau pimpinan di tempat tersebut. Gaji kecil atau bahkan tidak dibayar sama sekali karena kamu tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak ada tempat mengadu atau takut ditangkap dan dideportasi. Menjadi tenaga kerja non prosedural juga tidak ada jaminan asuransi. Jadi buat teman-teman nih, jika kita ingin menjadi tenaga kerja di luar negeri, harus melalui prosedur dan melengkapi persyaratan ya. Jangan sesekali kamu melanggarnya, karena dampaknya itu sangat besar. Tidak hanya buat kamu, bisa juga buat orang lain. Baiklah teman-teman, saya rasa sekian untuk presentasi dan atau penyampaian materi oleh saya. Bila terdapat kesalahan dan khilaf, saya mohon maaf karena dalam penyampaian saya masih dalam tahap belajar, jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.